Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Kumaha damang sadayana. Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga yang turut suami bertugas untuk tinggal di negara Arab. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di vlog aku, hai, salam kenal. Opening video udah masak telur dadar aja nih ya, jadi lapar mams. Ini aku lagi siapin bekal sekolah anak aku. Kalau di sekolah di sini khususnya untuk TK, waktu itu aku sempet tuh kasih bekal yang ada pernak-perniknya dalamnya itu loh, biar lucu gitu. Ada matanya, ada boneka-bonekanya gitu. Nah itu kalau di sini ternyata dikembaliin sama teachernya mams. Jadi nggak boleh, katanya khawatirnya itu kan kecil-kecil ya, takutnya dimainin dan mungkin takut ketelan atau kayak gimana. Nah oke, sekarang aku mau kalian temenin hari ini yuk, temenin kegiatan-kegiatan aku buat ikutin keseharian aku sebagai ibu rumah tangga yang tanpa ART dan hidup di negeri orang sendiri tanpa keluarga gitu ya kan. Kadang-kadang kan katanya ada aja sih yang nanya, yang penasaran, ngapain aja sih kalau kamu di sana ya sebagai ibu rumah tangga yang jauh dari keluarga. Karena sejatinya kan biasanya kan kalau kita di negara sendiri itu yang aku tahu, kalau suami berangkat kerja itu antara pakai kendaraan sendiri atau mungkin pakai ojek online mungkin, atau pakai kendaraan umum lainnya gitu ya kan. Kalau kami di sini khususnya bagi aku dan teman-teman aku di sini, kebanyakan suami kita kerja itu dan anak-anak sekolah itu ya diantar sama kita, sama istrinya. Jadi kita harus benar-benar strong guys. Nah kalau misalnya deket sama keluarga itu kan biasanya kita bisa main ke rumah orang tua mungkin, atau main ke rumah kakak, atau main ke rumah tante. Itu kan kayaknya kita nggak ngerasa sepi gitu ya, rame gitu temennya. Dan mungkin kalau di negara sendiri itu kan tetangga-tetangga itu memang kita kenal sesama bangsa sendiri, atau kadang kita kalau keluar bisa ngobrol atau gimana gitu. Nah kalau di sini ada yang beberapa yang mungkin penasaran sama kegiatan ibu rumah tangga yang mungkin itu-itu aja. Kita lihat keseharian aku. Ini aku lagi antar Raffi ke sekolah. Jadi aku antar Raffi ke sekolah itu aku berdua suami, karena ya langsung sekalian kerja. Mampir dulu nih ke tempat pengumpulan barang-barang yang mungkin sudah tidak kita gunakan untuk disedekahkan. Ini ada nih box-box seperti ini di pinggir jalan. Jadi kalau kita ingin bersedekah baju itu bisa kita langsung masukin di situ teman-teman. Nah ini kita lewat jalan belakang rumah, tepatnya ada playground gitu. Jadi aku kalau misalnya pulang sekolah Raffi dia pengen main dulu gitu, karena di sini nggak ada yang seumuran dia juga ya gitu, dan tetangga-tetangganya tidak sebangsa dan senegara. Kita susah juga teman-teman buat cari teman buat anak kita sendiri atau untuk kita juga. Kadang aku ajak main ke playground aja, nanti di sana dia ketemu sama teman-teman seusianya yang mungkin orang sini atau orang dari negara lain kayak gitu. Lanjut di mobil aku setel lagu dulu ya teman-teman. Itu lagu Proud of You, karena kata teachernya Raffi harus hafalin lagu ini untuk di sekolahan, katanya mau ada lomba nyanyi. Ya udah aku pasang dulu lagu ini biar mungkin dia cepat hafal. Nah ini kita udah jalan menuju sekolahannya Raffi. Di depan itu ada bundaran teman-teman. Aku mau ngasih tahu. Jadi kalau di sini tuh kalau ada roundabout gini bundaran, kita
itu nggak boleh langsung nyelonong, diam dulu sampai kosong, nggak ada mobil yang akan masuk ke jalur kita, baru kita masuk. Dulu awal-awal sih aku kaget, awal-awal belajar nyetir di sini. Aku ya kayak biasa aja gitu, sebenarnya seharusnya sih seperti itu ya di negara kita juga. Cuman apa emang aku sendiri apa gimana aku nggak tahu. Mungkin aku salah dalam mengemudi kali ya, dan di negara sendiri. Jadi langsung aja nyelonong gitu. Kalau di sini nggak, semua harus kosong dulu baru kita masuk jalur kita. Sampai di sekolah, ya Raffi say good morning dulu, kelasnya ada di atas. Seperti biasa kita antar sampai kelasnya, karena kalau di sini itu ya harus diantar sampai ke depan kelasnya. Setelah anak masuk ke kelas, lalu kita pulang. Nanti mereka sekitar jam 8 gerbang sekolahnya udah ditutup gitu. Begitu juga dengan pulang sekolah, jadi kita harus tunggu gerbangnya dibuka dulu baru kita masuk, kita balik lagi ke kelasnya buat jemput anak kita, dan harus face to face sama teachernya buat serah terima anak gitu, dijemput satu-satu, nggak boleh anak turun sendiri dijemput di gerbang, itu nggak boleh, jadi kita harus ambil satu-satu ke kelas. Nah ini jalan menuju ke kantor tuh teman-teman, lihat nggak di depan ada garis-garis yang warna kuning, itu namanya kalau di sini yellow box. Jadi di setiap lampu merah itu di sini biasanya ada kamera teman-teman. Jadi kalau misalnya yang melanggar lampu merah ini, itu biasanya ketangkap kamera. Apalagi nih yellow box yang garis-garis ini, kalau memang misalnya udah red, kita masih ada di situ, nah itu tiba-tiba nanti muncul tuh di HP kita itu pelanggaran, dan kita memang harus langsung bayar dendanya. Bisa transfer atau bisa juga kita datang ke polisnya untuk menyelesaikan semuanya, dendanya itu. Oke, sebentar lagi nih kita sampai di kantor suami aku. Ini tepatnya di ibu kota ya teman-teman. Ibu kota Bahrain itu adalah Manama. Ini adalah pusat kota, daerah pusat kota. Nah, kalau di Bahrain itu memang antar tempat ke tempat itu tidak jauh ya teman-teman, karena kan ini adalah negara kecil. Setelah antar suami, aku langsung bawa mobilnya pulang ke rumah. Kenapa mobilnya dibawa? Karena nanti siang aku harus jemput Raffi teman-teman. Dia pulang jam 1 kurang seperempat. Tapi biasanya aku dari rumah setelah sholat zuhur, aku pergi, dia pulang jam 12:30. Tapi 12:30 itu untuk teman-temannya yang ikut transport atau jemputan. Nah, tapi buat yang dijemput sendiri sama orang tuanya, nanti anak-anak dibuka gerbangnya sekitar pukul 1 kurang seperempat gitu. Kenapa sih kok sibuk banget Raffi nggak diikutin untuk jemputan aja atau transport sekolah? Karena aku pikir kenapa ya, kasihan aja gitu, masih kecil, terus dia harus bangun lebih pagi kalau ikut transport, karena kan transportnya puter-puter nih. Jadi kalau misalnya dia kebagian pagi banget, kan aku pikir kasihan ya teman-teman, sekolah jam 8 terus dia harus dijemput jam 7 kurang itu, atau enggak jam 6:30, itu kan kayaknya bangunnya dia harus lebih pagi ya. Aduh kasihan deh kayaknya. Dihitung-hitung juga kalau dari bensin dan transport itu sama aja, jadi ya udah deh, mumpung dia masih kecil, dia bisa kita antar sama mama papanya, mungkin juga dia lebih seneng gitu ya teman-teman, diantar sama mama papanya. Sampai rumah aku disuguhkan dengan setrikaan yang sudah aku setrika teman-teman. Ini kenapa ya? Ini kayaknya oleh-oleh waktu aku sakit teman-teman. Jadi sebagian kayak baju-baju kerja dan yang besar-besar itu dimasukin ke laundry sama suami aku. Nah untuk baju-baju di rumah, terus kayak handuk, kayak ya baju-baju yang tipis, baju-baju Raffi kayak kerudung gitu, aku setrika sendiri. Nah ini untuk pakaian dalamnya Raffi, aku masukin ke kotak kayak gini biar kalau ngambil nggak berantakan, nggak jatuh-jatuh gitu. Lalu aku pisahin nih, kayaknya kok ini baju-baju udah kusem-kusem ya, baju kaos dalam udah deh mau aku outkan dari lemari.
Nah ini celana yang seperti ini aku yang dari laundry, lipat-lipatin aja deh buat langsung dimasukin ke lemari. Karena kalau di sini laundrynya itu semua digantung di hanger gitu teman-teman. Jadi harus kita lipatin sendiri untuk dimasukin ke lemari. Tada, selesai teman-teman. Udah gitu aku beresin. Lalu aku beresin juga piring-piring yang udah aku cuci dari bekas tadi pagi masak, siapin bekal dan lain sebagainya. Aku harus bisa kerjain ini semua sebelum Raffi pulang sekolah. Karena kalau Raffi pulang sekolah nanti jadwalnya beda lagi teman-teman. Aku harus gantiin baju dia, terus kalau dia mau pengen ngemil atau apa juga harus aku siapin. Terus habis itu nanti dia kerjain PR, terus habis itu dia pengen main. Nah itu kan berlanjut tuh dari siang sampai ke sore gitu. Maksud aku kalau pekerjaan rumah udah selesai sebelum anak aku pulang sekolah, berarti kan itu udah tenang ya gitu teman-teman. Soalnya sore ke malam itu di rentang itu aku punya jadwal sendiri teman-teman buat siap-siap kalau suami minta untuk dijemput ke kantor. Kalau misalnya dia nggak ikut bareng sama temennya, ya kita yang jemput ke kantor. Atau biasanya temennya juga kadang ikut sama kita, ya gitu teman-teman. Kita harus saling membantu dan saling mengerti satu sama lainnya. Setelah pekerjaan di dapur selesai, semuanya aku rasa udah rapi, udah bersih, langsung aku inget tuh ada sepatu suami aku yang belum aku pasang talinya. Aku pasangin aja deh dulu, kasihan dia harus pasangin sendiri sambil nunggu azan zuhur juga kan, karena setelah zuhur aku langsung pergi buat jemput anak aku di sekolah. Udah selesai sholat zuhur, mari kita kemon teman-teman. Kita berjuang lagi di jalan. Ini kelihatannya terik ya, tapi padahal anget gitu karena kan lagi winter juga di sini. Angin agak lumayan kenceng teman-teman. Jadi agak dingin juga. Lanjut aku on the way ke sekolahnya Raffi. Setelah sampai ternyata gerbang masih ditutup ya, karena aku selalu datang insya Allah selalu lebih awal. Aku biar bisa ya ada sedikit baca-baca Al-Quran mungkin, karena tadi belum sempet ya. Nah, kenapa ada suami aku? Tiba-tiba aku tadi telepon dia buat datang nyamperin aku, nganterin ke rumah sakit karena kebetulan nggak tahu badan aku lagi nggak enak banget teman-teman. Jadi ada benjolan di leher. Yang namanya leher aku takut ya, dan ternyata kata dokter kelenjar getah beningnya memang lagi aktif ya, seperti itulah. Sampai di rumah suami aku juga udah pergi lagi ke kantor. Aku lanjut nyuci, lanjut jemur. Nah ini aku punya tips nih buat yang kalau misalnya jemur nggak kering-kering musim hujan. Kita juga kalau di sini winter tuh susah keringnya teman-teman, karena kita nggak jemur di luar ya. Nah pakai heater aja, cepet banget keringnya teman-teman. Lanjut sore, kegiatan aku tadi ya seperti yang udah aku bilang ya, kalau sore aku memang waktu sama Raffi kerjain PR, main, terus dia pengen ngemil, pengen makan makanan ringan, susu dan lain sebagainya, aku nggak sempet videoin. Lanjut malam-malamnya aku udah bawa makanan nih teman-teman, aku udah bawa masakan, niatnya untuk makan di kantor karena suami aku kebetulan katanya beliau ada rapat. Jadi aku takut Raffi lapar atau aku tiba-tiba lapar karena sambil nungguin rapat ya. OTW nih ke kantor, ini kayaknya habis Isya deh aku jalan ke kantor itu. Alhamdulillahnya jalan gak begitu rame ya, karena tadi orang-orang jam-jamnya pulang kerja itu udah tadi sih teman-teman, dari sore sampai maghrib menjelang Isya itu biasanya jalanan ramai lancar sih. Semacet-macetnya di sini kita nggak macet yang diem, kecuali kalau ada kecelakaan atau ada hal-hal lain yang berkaitan sama macetnya lalu lintas lah. Ini aku jalan menuju kantor, ngeng. Ngantuk nggak bunda ya? Dibilang ngantuk ya ngantuk, dibilang capek tapi kita harus tetap semangat. Nah udah gitu
itu ya udah nggak lama sampai kantor, kita langsung ke ruangan suami aku teman-teman. Nih Raffi, nih lihat tuh teman-teman, dengerin deh. Hai guys, jadi kita mau makan sama mama. Tuh, chicken pizza. Nih guys, Raffi lagi makan pizza guys. Nih. Teman-teman mau pizza gak? Tuh like dan subscribe katanya teman-teman, kata Raffi. Nah ini aku buka deh perbekalan aku, suami aku masih meeting. Ya udah aku tadi masak buat Raffi, aku masak udang asam manis, terus aku bawa nasinya. Terus buat aku bawa oseng pare kecombrang sama sambelnya nih. Lala, pakai goreng tahu, goreng tempe. Udah bener ini menu-menu yang mewah teman-teman di sini, tahu tempe pare. Aduh, mantul. Itu bener-bener nikmat banget makan kalau begini, ya Allah. Andai tahu tempe harganya murah banget ya, aku beli terus dah tiap hari. Lanjut makan ya teman-teman. Aku makan, ya Allah kok nggak pakai piring ya. Iya, males ngambil piring ke bawah ke dapur. Aku pakai tutup Tupperware aja. Nah itulah keseharian aku sebagai ibu rumah tangga dari pagi sampai malam. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.